Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, para ustadz, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita melazimi kegiatan pengajian kita setiap malam Ahad, dan pada malam hari ini kami dapat amanah atau dapat jadwal untuk mengisi pengajian kita pada malam hari ini sambil menunggu waktu sholat Isya. Yang pertama, jamaah sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk banyak-banyak bersyukur atas salah satu nikmat yang kita rasakan sangat besar nilainya pada saat ini yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat rasa aman. Ya. Kalau kita lihat sekarang, ya, di berbagai belahan dunia terjadi peperangan. Ya. Bahkan juga di sebagian tempat di Indonesia. Ya. Tentu ini adalah sesuatu hal yang mudah-mudahan kita tidak mendapatkan hal seperti itu, karena akan banyak nikmat yang hilang, akan banyak ibadah yang tidak bisa kita laksanakan dengan maksimal dalam kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang dari mana syaitan mengganggu kita. Ya. Kita sudah tahu jamaah sekalian bahwasanya setan yang kita maksud di sini adalah setan dari golongan jin. Ya. Setan yang terkutuk ini
telah menjadi musuh dari orang tua kita Nabi Adam alaihissalam sampai seterusnya, ya, sampai hari kiamat. Dan setan, dalam hal ini iblis, itu sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa mereka akan menyesatkan semua manusia. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala fa bi'izzatika lawghawiyannahum ajma'in. Ya. Kata iblis, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya. Nah, ini sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, ya, di antara mereka yang ikhlas dalam beribadah kepadamu. Ya. Maka jamaah sekalian, di ayat yang lain disebutkan bahwa setan ini atau iblis telah mengutus seluruh bala tentaranya untuk menghalangi manusia dari semua pintu-pintu kebaikan. Ya. Apapun pintu kebaikan itu jamaah sekalian, itu pasti ada setan yang menghalanginya. Ya, ada yang menghalangi kita untuk melakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam sebelumnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pernyataan iblis yang telah berjanji untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Ya. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ya. Kemudian ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Sabrah bin Abi Bakr bin Abi Al-Fakah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya setan selalu duduk menggoda di semua jalan kebaikan anak Adam. Ya. Jadi semua bentuk kebaikan itu ada setan yang menghalangi kita. Ya. Ia duduk di jalan Islam sambil berkata, mengapa kamu masuk Islam dan meninggalkan agamamu? Ya. Meninggalkan agama bapak dan nenek moyangmu. Kemudian hamba itu tidak menghiraukannya dan dia tetap masuk Islam. Ya. Kemudian setan duduk di jalan hijrah sambil berkata, mengapa kamu hijrah dan meninggalkan tempat tinggal dan hartamu? Ya, ini asalnya setan yang dimaksud di sini adalah setan-setan yang menggoda kaum kafir Quraisy, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk juga menggoda para sahabat. Kemudian hamba itu tidak memperdulikannya, ya. Maksudnya tidak memperdulikan setan dan dia tetap berhijrah. Kemudian setan duduk di jalan jihad, ya. Yaitu jihad jiwa, raga dan harta. Setan lalu berkata, kalau kamu jihad, kamu akan saling membunuh, kamu akan terbunuh, istrimu
akan dinikahi orang lain dan hartamu akan dibagi-bagi. Ya. Hamba itu tidak memperdulikannya, ia pun tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan hal demikian, yang maksudnya dia tidak peduli dengan bisikan syaitan. Ya. Apa balasannya? Barang siapa yang melakukan hal demikian lalu mati, maka hak atas Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak peduli dengan bisikan setan ketika dia mau melakukan kebaikan, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga. Ya, walaupun kita tahu bahwa orang dimasukkan ke dalam surga atau tidak, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini penegasan bahwa orang yang berusaha melawan syaitan dan tidak mendengarkan bujukan syaitan untuk tidak berbuat baik, untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis atau dari ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi jelas bahwa permusuhan kita dengan iblis dan bala tentaranya adalah permusuhan yang abadi. Ya. Tidak ada gencatan senjata dengan iblis. Ya. Pokoknya kita harus jadikan sebagai musuh. Fattakhiduhu aduwa. Ya, jadikanlah sebagai musuh. Ya. Kalau orang berperang di dunia karena perkara dunia, ya perkara perbatasan dan yang lainnya, itu ada gencatan senjatanya. Ya. Tapi kalau kita dengan iblis, ya tidak ada kompromi. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa balasan bagi orang-orang yang bersabar dari bisikan iblis atau bisikan syaitan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Siapapun orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di sini maksudnya berjihad secara umum. Ya, jadi berjihad itu bukan cuma mengangkat senjata. Ya. Tapi berjihad secara umum itu adalah apa? Berjihad secara umum. Ya. Kita datang sholat di masjid itu jihad. Apalagi sholat subuh. Ya. Banyak orang yang bisa bergulat, main tinju dan seterusnya, angkat besi tapi tidak bisa bangun subuh. Ya. Karena dia tidak berjihad, dia tidak berusaha dengan bersungguh-sungguh. Baik. Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala, atau kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan benar-benar memberikan petunjuk kepada mereka, ya, di jalan yang benar. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pintu yang paling diwanti-wanti oleh syaitan atau iblis dan bala tentaranya adalah
pintu supaya umat manusia tetap dalam kejahilan. Ya. Kejahilan dalam artian kalau kita membahas atau menyebutkan tentang jahil, yang dimaksud di sini adalah jahil dalam masalah agama. Ya. Makanya orang-orang kafir Quraisy dulu sebelum Nabi SAW diutus, itu disebut dengan orang-orang jahiliyah. Ya, padahal kita tahu jamaah sekalian, dalam masalah perdagangan misalnya, masalah ekonomi, ini mereka pedagang-pedagang yang handal. Yang disebutkan, dibacakan tadi oleh Pak Imam dalam surah Al-Quraisy. Mereka itu berdagang bukan cuma dalam kota Mekah ya, atau Madinah, tapi antar negara. Ya. Tapi mereka tetap disebut sebagai orang-orang Arab jahiliyah. Ya, kenapa? Karena mereka tidak paham dengan agama Islam. Baik. Maka inilah yang dijaga oleh iblis laknatullah alaih dengan bala tentaranya. Ya. Kita dibiarkan tetap jahil jamaah sekalian. Ya. Disebutkan dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Abdillah, bukunya berjudul Kaifa Tahammas fi Talabil Ilmi Asy-Syar'i. Ya. Bagaimana kita supaya bisa semangat dalam menuntut ilmu agama. Ya. Dalam buku tersebut, ya, di antara yang beliau bahas adalah bagaimana cara syaitan atau iblis menjadikan manusia, ya, terutama kita kaum muslimin, ya, orang-orang beriman, untuk malas mencari ilmu agama. Ya. Bagaimana caranya jamaah sekalian? Beliau sebutkan yang pertama, setan atau iblis akan membisikkan kepada kita sifat at-taswif. Ya. At-taswif itu maksudnya nanti-pi. Ya, saufa, dari kata saufa, nanti-pi, nanti, ya. Kata beliau, setiap kali orang mau belajar ilmu agama, ya, mau mengaji misalnya, mau belajar tentang sholat, ya, belajar tentang sholat ini jamaah sekalian, ini salah satu pelajaran yang tidak ada habisnya. Ya, banyak sekali pembahasan tentang sholat yang perlu untuk senantiasa kita perbaharui, ya, pemahaman kita, terutama masyarakat kita. Sering kita dapatkan masih banyak kekeliruan dalam melaksanakan sholat, ya. Apalagi sholat berjamaah, ya, banyak yang masbuk misalnya, contohnya belum tahu bagaimana caranya masbuk, ya. Contoh kecil pernah kami dapat masbuk, Pak Imam sudah sujud, dia baru datang, beliau tetap ambil ruku dengan cepat, apiping hang imam. Jadi Pak Imam sudah sujud, dia ambil ruku karena baru masuk, dia ruku dulu, baru sujud. Dia dapat Pak Imam sujud. Ya, ini tidak tahu mazhab apa yang dipakai. Ya. Harusnya kan takbiratul ihram, kemudian ikuti imam sujud. Ya. Ya, masih banyak hal-hal dalam sholat yang perlu untuk senantiasa kita pelajari. Ya. Ya. Setiap kali seseorang ingin belajar ilmu agama, maka setan akan memberikan was-was. Ya, setan akan berkata, kata beliau tadi, kata Syekh, tunda dulu sampai besok, ya, besok pi. Sekarang bukan waktunya untuk belajar. Ya. Setan terus membisikkan seperti itu jamaah sekalian. Kemudian
berlalulah waktu sehingga masa muda kita hilang, ya, masa yang sangat produktif untuk belajar apakah agama, ilmu agama atau ilmu dunia, itu berlalu karena taswif. Ya. Kita tidak sempat belajar agama karena kita mengatakan nanti ya, nanti belajar sholat, nanti belajar ngaji dan seterusnya. Ya, ini adalah bisikan-bisikan syaitan laknatullah alaih. Ya. Walaupun kita kemudian sangat mengapresiasi ya para jamaah kita, para binaan kita, ya banyak di antara mereka yang sudah pensiunan tapi tetap belajar. Ya. Jadi alhamdulillah kita di sini semuanya ya disiapkan fasilitas untuk belajar. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, ini hampir sama tadi, at-taswif, memberikan anggapan bahwa masih banyak kesempatan di waktu yang akan datang. Ya. Maka orang kadang berpikir, dan ini bisikan syaitan laknatullah alaih, bahwa saat ini waktunya untuk fokus belajar dulu, fokus kuliah, fokus mencari pekerjaan, ya. Nanti mapan baru belajar dan seterusnya. Ya. Adapun waktu yang kita tinggalkan itu nanti bisa kita belajar setelah tua. Ya. Masih ada kesempatan nanti. Nah, itu bisikan-bisikan syaitan laknatullah alaihi jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, zuhud atau merasa cukup dengan ilmu agama yang dimilikinya. Ya. Kata beliau, setan senantiasa membuat orang merasa zuhud untuk belajar ilmu syar'i. Ya. Beranggapan bahwa ilmu syar'i tidak akan bisa mengubah keadaan. Ya. Jadi setan mengatakan, ya, tidak ada gunanya belajar ilmu agama. Dunia sudah tua. Ya, kita belajar ilmu agama tapi tetap saja kemaksiatan merajalela. Ya. Maka cukuplah dengan ilmu yang ada sekarang. Ya, kurang lebih seperti itu jamaah sekalian. Nah, kemudian beliau menuliskan di sini bagaimana cara menangkis bisikan setan ini ketika ada bisikan seperti ini. Beliau menyebutkan bahwa hendaknya kita menelaah atau membaca kisah-kisah para pejuang dan pembaharu terdahulu, ya, orang-orang soleh terdahulu. Ya, beliau menyarankan kepada kita untuk membaca sirah atau sejarah para pejuang terdahulu. Ya. Mereka memperbaiki umat bukan dengan ilmu yang lain, tapi dengan ilmu syar'i, ilmu agama. Ya. Beliau sebutkan misalnya contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau dulu berdakwah dengan senjata mereka dengan menggunakan argumentasi, kemudian ilmu dan dakwah. Ya. Maka kata beliau, kalimat-kalimat yang benar atau nasihat-nasihat yang benar, nasihat-nasihat yang baik, kitab-kitab Islam yang bermanfaat yang ditulis oleh para ulama, kemudian khutbah dengan berbagai jenisnya, itu bisa dikatakan sebagai jihad atau cara kita untuk menyebarkan atau memperbaiki umat di masa sekarang. Ya. Jadi beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa belajar ilmu agama itu tidak ada cukupnya. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya
anggapan bahwa orang tidak membutuhkan ilmunya. Ya, ini juga bisikan setan. Ya. Buat apa saya belajar? Tidak ada tonji yang butuh dengan ilmu saya. Nah, misalnya, buat apa saya belajar ilmu faraid, ya, ilmu tentang warisan? Tidak ada tonji yang butuh. Ya. Dan yang ilmu-ilmu yang lainnya. Setan memberikan persepsi bahwa orang yang belajar sudah banyak. Ya, sudah banyak orang yang pintar. Ya. Dengan demikian tidak dibutuhkan lagi untuk belajar. Ya. Maka tidak perlu lagi untuk belajar ilmu agama. Ya. Karena sudah banyak orang pintar. Begitu ya bahasa sederhananya. Kata Syekh, bagaimana untuk menangkis bisikan syaitan ini? Yang pertama, beliau mengatakan hendaklah setiap kita atau setiap orang mengetahui bahwa para ulama yang ada sekarang, para pelajar, penuntut ilmu agama yang ada sekarang pasti akan meninggal, ya, dan akan habis. Ya. Jadi kalau tidak ada yang menuntut ilmu agama, tidak ada tidak ada yang menjadi ulama, ya bagaimana dengan ilmu agama kita? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara menangkis bisikan setan itu adalah sekalipun banyak ulama, banyak para pelajar, ya, tapi kata beliau tidak semua ulama itu bisa menguasai semua cabang ilmu. Ya. Ya, sama kita ketika di kampus, ya tidak semua dosen bisa mengajarkan semua mata pelajaran. Ya. Begitupun dengan para ulama kita. Ya. Walaupun banyak ulama yang menguasai banyak bidang ilmu, tapi tidak semua seperti itu jamaah sekalian. Kalau para ulama kita yang mendalam ilmunya dalam semua bidang disiplin ilmu agama wafat, siapa yang mengajarkan agama lagi? Ya. Baik. Kemudian jawaban yang ketiga, walaupun banyak para ulama, kemudian para alumni pendidikan agama dan yang lainnya yang dilahirkan dari setiap perguruan, ya, atau dari setiap pondok dan seterusnya setiap tahunnya, tapi itu tidak mencukupi untuk bisa mengajar seluruh umat manusia atau seluruh kaum muslimin yang ada di dunia saat ini. Ya. Masih jauh lebih banyak orang-orang yang tidak paham dengan agama daripada orang yang paham dengan agama. Ya. Terutama dari umat Islam itu sendiri. Ya. Kemudian apalagi bisikan syaitan selanjutnya jamaah sekalian? Di antaranya adalah membisikkan kepada orang, ya terutama orang-orang yang baru bertaubat, ya. Dibisikkan kepada mereka bahwa engkau tidak bisa memahami ilmu agama. Ya. Engkau tidak bisa belajar ilmu agama. Kenapa? Karena selama ini engkau telah banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau terbiasa dengan kelalaian, maka susah untuk belajar agama. Ya. Nah, ini untuk orang-orang yang baru berhijrah atau baru bertobat. Ya. Bagaimana caranya jamaah sekalian supaya bisikan ini bisa kita tangkis? Ya. Yang pertama kata beliau, hendaklah seseorang dari setiap kita menyadari bahwa kebiasaan yang jelek, ya, atau maksiat yang kita lakukan selama ini sebelum bertaubat itu bisa diubah, diganti menjadi kebiasaan yang terpuji. Ya. Sebagaimana banyak dicontohkan atau terjadi di para salaf atau orang-orang soleh terdahulu. Ya. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu misalnya, sebelum beliau masuk Islam,
Di antara niatnya adalah ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kira-kira dosa bagaimana besarnya itu kalau ingin membunuh Rasulullah? Ya. Kita ini yang pasti semuanya punya dosa, pasti tidak pernah berniat untuk membunuh, jangan Rasulullah kalau sudah meninggal ya. Para ulama ya, penerus para nabi. Ya. Ini beliau pernah berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai pun ketika beliau di kuburan masih mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kisah-kisah yang lain jamaah sekalian. Ya. Kemudian bagaimana cara selanjutnya adalah untuk menangkis bisikan syaitan ini? Ya sama tadi ya. Hendaknya kita memperhatikan bahwa di sekeliling kita banyak orang-orang yang belajar agama, itu asalnya dulu adalah orang-orang yang pelaku maksiat juga. Ya pasti kita jamaah sekalian, semua dari kita melihat ya ada orang dekat kita atau ada kenalan yang alhamdulillah hari ini kemudian mereka belajar agama, padahal sebelumnya mereka adalah para pelaku maksiat. Ya. Itu artinya tidak tertutup kesempatan bagi orang-orang yang bertaubat untuk kemudian belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara bisikan syaitan laknatullah alaihi dalam menggoda manusia supaya tidak bersemangat dalam menuntut ilmu agama adalah bahwasanya setan akan membisikkan bahwa dia tidak akan mampu untuk menghafal ilmu agama atau mengingatnya. Ya. Jadi ditanamkan di pikirannya bahwa masusah itu dia guru agamai, ya, masusah dia hafal Al-Qur'ani, ya, masusah dia hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau setan membisiki kita dengan mengatakan ya bisa jadi hafal tapi ya cepat lupa, ya. Magatti dihafala, magatti dia lupai, ya. Kata biasa masusah dihafala, magatti dia lupai, ya. Dan yang lain-lainnya. Baik. Bagaimana menangkis ketika ada bisikan-bisikan seperti ini jamaah sekalian, ya, yang mengatakan bahwa susah itu kalau belajar agama, ya susah belajar, susah menghafal Al-Quran misalnya. Ya. Bagaimana cara menangkisnya? Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Abdillah, beliau mengatakan hendaknya kita memperhatikan para ulama-ulama terdahulu. Ya sekali lagi kita diajak untuk membaca sirah atau sejarah para orang-orang soleh terdahulu. Ya. Bagaimana mereka, banyak di antara mereka yang kemudian menghafal ribuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau menghafal ribuan hadis atau ahli hadis itu sudah otomatis menghafal Al-Quran. Ya. Jadi orang kalau mau kuliah di jurusan hadis itu syaratnya adalah paling tidak banyak hafal Al-Qurannya lah. Ya. Sempat kami dengar dulu kalau di Madinah, walau alam masih begitu sampai sekarang, kalau mau masuk jurusan hadis harus menghafal 30 juz. Ya. Karena memang orang kalau ahli hadis itu sudah otomatis penghafal Al-Quran. Walau alam sekarang bagaimana, apakah masih berlaku atau gimana? Para ulama terdahulu mereka menghafal ribuan hadis, ya.
Bukan cuma hadis tapi ilmu-ilmu agama yang lain, masalah fikih dan yang lain, sirah, kemudian sejarah, tafsir dan yang lainnya. Mereka bisa hafal. Kenapa bisa mereka hafal jamaah sekalian? Apakah hanya dengan mengulang satu hari sekali dalam satu hari hafalan mereka? Ya. Apakah hanya membaca sekali dalam sepekan misalnya buku-buku pelajaran mereka? Ya, ternyata tidak jamaah sekalian. Para ulama kita terdahulu itu bisa mungkin hafalannya bisa menguasai ilmu agama, banyak cabang-cabang ilmu mereka hafal, itu karena memang rajin sekali mereka memurajaah. Ya. Mungkin kita sering mendengar bagaimana sebagian ulama kita dulu itu memurajaah bacaan Al-Quran misalnya, menghafalnya, ada yang tamat satu hari, ya, satu hari 30 juz. Itu diulang-ulang, dimurajaah satu kali dalam sehari. Ya. Ada yang dimurajaah dengan sholat atau dengan bacaan. Ya. Jadi ya memang wajar kalau hafalan mereka kemudian bisa bertahan, ya, bisa mutqin. Kalau memang hanya misalnya memurajaah bacaan Al-Quran kita, ya juz 30 lah, satu kali satu pekan, itu pasti hilang. Ya. Khususnya seminggu di murajaah juz 30, insyaallah pasti banyak yang hilang. Ya. Apalagi kalau hafalan baru tidak di murajaah satu hari, insyaallah pasti hilang. Ya. Baik. Ini pengalaman kita semua, termasuk kami. Ya, kalau ada hafalan satu hari kita tidak ulang, kecuali kalau hafalan surah pendek, ya, yang sudah kita lama hafal. Tapi kalau hafalan baru kita tidak ulang satu hari, ya insyaallah pasti tidak lancar lagi. Ya. Maka ulama kita terdahulu ya, sangat memperhatikan dalam memurajaah ilmu-ilmu, ya, termasuk hafalan Al-Quran mereka. Ya, jadi kesimpulannya kata beliau, bagaimana supaya hafalan kita kuat adalah ya diulang-ulang saja. Ya. Ya, diulang-ulang. Baik. Baik. Ya, jadi ini beberapa model atau bisikan syaitan laknatullah alaihi kepada kaum muslimin khususnya supaya tidak semangat belajar ilmu agama, ya. Dan tentu masih banyak model-model yang lainnya jamaah sekalian yang tidak kita sebutkan pada kesempatan ini. Baik. Baik. Kemudian kami sedikit menyampaikan perkataan daripada salah seorang ulama yang mungkin kita pernah dengar tentang keadaan manusia dalam masalah kejahilan ini, ya. Manusia dalam masalah kejahilan, ya. Paling tidak jamaah sekalian disebutkan oleh Syekh Khalil bin Ahmad dalam masalah kejahilan atau masalah pengetahuan, manusia itu dibagi ke dalam 4 golongan, ya. Yang pertama, golongan orang-orang yang pintar dan ia menyadari kalau dirinya pintar, ya. Jadi ada orang-orang yang memang paham dengan agama dan dia sadar dengan ilmunya tersebut, ya.
Orang seperti ini kata beliau disebut dengan ulama. Jadi kalau ada orang yang pintar dan menyadari kalau dirinya pintar, maka orang ini adalah ulama. Kata beliau, maka bertanyalah kepadanya. Baik. Itu golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang pintar tetapi ia tidak menyadari kalau dirinya pintar. Ya. Orang seperti ini adalah orang yang lupa. Ya. Maka kata beliau, ingatkanlah dia. Kemudian golongan yang keempat. Oh, sudah masuk. Ya. Kita selesaikan dulu. Golongan yang ketiga, orang yang bodoh dan menyadari kalau dirinya bodoh. Orang seperti ini perlu dibimbing. Ya, maka ajarilah dia. Kemudian orang yang bodoh tetapi dia tidak menyadari kalau dirinya bodoh, orang seperti ini adalah orang jahil, maka jauhilah dia. Ya, inilah golongan yang keempat atau golongan keempat yang selalu syaitan laknatullah alaih usahakan supaya manusia berada di situ. Ya. Orang yang tidak paham tapi tidak menyadari kalau dirinya tidak paham. Ya. Setan menjaga kita dari kelompok ini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita dari bisikan-bisikan syaitan laknatullah alaih. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita yang masih berkaitan dengan masalah bagaimana syaitan mengganggu manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.